IP Investor, balik lagi di acara IPO Summary. Hari ini kita bakal ulas salah satu perusahaan yang akan melantai di bursa, yaitu PT Permaplasindho atau dengan tikernya BINO. Sekilas tentang perusahaan ini, kegiatan usahanya ini meliputi produksi dan mendistribusikan alat tulis kantor ya. Jadi ini mayoritasnya office supply yang nantinya perusahaan ini akan bertransformasi juga menjadi perusahaan digital dengan pengembangan BINO Digital Solution atau Solution Hybrid Filing. BINO sendiri ini memiliki pabrik di 3 lokasi, yaitu di kawasan industri Sentul, Klaten, dan Batam. Dan juga dia menjual peralatan kantor dengan merek-merek internasional yang mungkin beberapa yang kalian sering dengar seperti Bantex, Elba, Linex, dan lain-lain. Ini sekilas dari produknya, mayoritas ini adalah office supply. Di sini ada box file, cardboard divider, clipboard, dan masih banyak lagi. Oke, kalau kita lihat dari IPO structure-nya, ini BINO sendiri menawarkan 435 juta lembar saham atau sebesar 20% dari modal yang ditempatkan pada IPO dengan nilai nominalnya sebesar 100 per lembar, dengan harga penawarannya ini di kisaran rentang 120 sampai 145 per lembar. Ini targetnya IPO-nya ini sekitar 63 miliar. Dengan metode IPO-nya yaitu eIPO dengan penjamin emisinya yaitu dari PT Indo Capital Sekuritas. Nah, selain dari sahamnya juga, dia juga ada menawarkan waran sebesar 217.500.000 per lembar atau sebesar 12,50% dari modal yang ditempatkan setelah IPO. Rasio warannya juga sekitar 2 saham baru untuk mendapatkan satu waran seri pertama, jadi 2:1 ya. Dengan nilai nominalnya sekitar 100 per lembar dengan pelaksanaan warannya di 6 bulan sejak waran seri pertama diterbitkan. Ini masa berlakunya dari 25 Mei 2022 sampai 25 November 2024. Kalau kita lihat schedule IPO-nya, ini untuk masa penawaran awal di sekarang ini di tanggal 28 Oktober sampai 5 November 2021. Indikasi tanggal efektifnya ini sekitar 16 November 2021 dan masa penawarannya di 18 sampai 23 November 2021. Apa sih dari IPO-nya ini, kira-kira perusahaan BINO ini akan menggunakan dana IPO-nya untuk apa ya? Pertama, 60% dari dana IPO-nya akan digunakan untuk pelunasan pokok hutang PT Usaha Gema Jaya dan Koperasi Jasa Bintang Timur Capital. Sekitaran 7%-nya itu akan digunakan sebagai pinjaman kepada entitas anaknya untuk misalnya pembelian penambahan mesin. Nah, sekitar 4,5%-nya itu digunakan untuk pembelian tanah di Klaten yang juga nantinya akan bertujuan untuk dibangun gudang distribusi dan kantor yang akan disewakan kepada entitas anak. Terus 4%-nya itu akan menjadi pinjaman kepada BINO Digital Solution Pte. Ltd. Dan sisanya nantinya akan digunakan untuk sebagai pinjaman ke entitas anak dan juga modal kerja. Dari kita lihat untuk competitive advantage-nya dari perusahaan ini, yang pertama ini produk yang digunakan ini memiliki bahannya atau ramah lingkungan. Terus juga dia menjamin kualitas produksinya dan juga memiliki jaringan distribusi yang luas dan hubungan yang kuat dengan pelanggan ya. Kita bisa tahu kalau merek-merek yang dia gunakan ini cukup terkenal di kalangan untuk office supply ya, dan juga memiliki hubungan yang baik terhadap pemasok atau supplier. Resiko dari perusahaan ini, untuk resiko utamanya sih sebenarnya lebih ke apabila entitas anaknya atau subsidiarinya ini memiliki penurunan kinerja ya, yang karena akan berefek juga kepada parentnya. Dan yang kedua ini juga dari resiko pendanaan. Oke, kalau kita lihat dari laporan keuangannya, hingga periode Juli 2021, BINO ini berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 1,29% year on year. Kenaikan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang juga udah lebih stabil sehingga si perseroan bisa melakukan sales promotion dan juga stock up juga ya untuk inventorinya sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, ini sebagai catatan juga, sebenarnya 97,4% dari total pendapatan perseroan ini berasal dari penjualan alat tulis kantor. Jadi penjualan alat tulis kantor ini sangat berkontribusi terhadap total pendapatannya mereka.
Selain itu, namun kalau kita lihat dari beban usaha perseroan ini juga meningkat ya, disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan biaya pengiriman yang juga akhirnya mempengaruhi dari EBIT-nya. Nah, sementara itu kalau dari total asetnya, kalau kita lihat ini, ini mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,99% secara year on year. Ini peningkatan ini terutama ditopang oleh peningkatan piutang pada pihak ketiga account receivable dan juga ada biaya dibayar di muka dan uang muka pembelian. Sementara untuk total liabilitas dari perseroan itu juga meningkat sebesar 25,76% disebabkan oleh peningkatan pada penggunaan plafon pinjaman bank. Oke, mungkin itu sekian dari IPO summary untuk Bino. Karena ini dilakukan dengan metode eIPO, mungkin kalian juga bisa untuk melihat info lebih lanjutnya di website eIPO. Sekian, terima kasih.